Ya, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya hal-hal yang baik itu akan menyingkirkan, menghapuskan dosa-dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini ayat adalah ayat yang menenteramkan, ya, ayat yang menjadi harapan untuk semua orang yang punya dosa. Jangan pernah berputus asa karena dosa, karena Allah Ta'ala maha mengampuni dosa modelnya seperti apapun. Jangan pernah membuat orang putus asa karena dosa, karena yang mengajak putus asa karena dosa hanyalah setan dan bala dan tentaranya. Kama adnabta dhanban qul fi nafsik khasirtu ma'rakah walam akhsirul harb. Kalau kamu itu berbuat dosa, maka katakan pada dirimu, saya lagi kalah duel tapi belum kalah perang. Ya, kalau orang ada tinju, ya, tinju, kemudian kena satu pukulan, apakah berarti udah kalah pertandingan? Belum. Kalau orang main sepak bola, kok gawangnya kebobolan 1-0, apa pertandingan sudah usai? Belum. Terus kalau udah kebobolan 1-0, harusnya ngelokro, lemes, atau semakin bersemangat? Semangat. Semangat untuk apa? Mencetak gol balasan dan mengalahkan lawan, kemudian memenangkan pertandingan. Lah, hidup ini musuh kita adalah setan. Perangnya melawan setan, temennya setan namanya hawa nafsu. Jadi kalau kita kena pukulan setan, kena pukulan hawa, kena pukulan nafsu, jangan bilang saya kalah perang, kemudian ngelukro, lemes, dan merasa min ahlin nar. Naudzubillah min dzalik. Justru bangkit dan katakan, selama waktu belum habis, maka pertandingan masih berlangsung. Dan saya yakin insya Allah akan jadi pemenangnya, karena Allah telah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Karena sesungguhnya hal-hal yang baik itu akan menghapus dosa-dosa keburukan. Terus ngapain? Ya udah, cetak gol sebanyak mungkin. Ya, cetak gol sebanyak mungkin. Caranya senyum kepada sahabatnya, senyum kepada kawannya, senyum kepada temannya, senyum kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senyum kepada Allah, bilang terima kasih ya Allah, udah dikasih banyak kenikmatan. Karena orang yang hatinya tersenyum kepada Allah, itulah hakikat senyum yang sebenarnya, ketika dia bisa bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu rasa syukur ini kebaikannya unlimited, ya, karena yang balas langsung Allah Subhanahu wa ta'ala, besar, nggak bisa diukur dengan apapun. Karena itu jangan khawatir akan dosa, tapi jangan suka berbuat dosa. Kalau udah terjerumus, ya udah, segera minta ampun, minta maaf, kejar ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa kita di bulan suci Ramadan disuruh banyak amal, biar apa? Amal kita Ramadan menghapus dosa tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, dan kita punya surplus amal, ya, untuk stok kalau-kalau. Insya Allah tidak. Kalau setan goda kita, jangan khawatir, kita masih punya pahala yang banyak, dan terus saldonya kita tambah. Dengan begitu kita menghadap pada Allah Ta'ala itu dengan jiwa yang bersemangat, bukan jiwa yang lemes. Kadang-kadang setan yang menggoda remaja itu bisikinnya begitu, udahlah, memang jatahmu ahli maksiat, gak usah sok ikut santri weekend, santri Ramadan, gak usah sok ikut nyantri, itu jatahmu ahli maksiat. Itu setan bisikin begitu. Naudzubillah min dzalik. Jangan mau diri kita dianggap ahli neraka, diri kita sudah seakan-akan tempatnya di neraka. Pede saja, saya ahlul jannah, saya penghuni surga. Saya akan buktikan, saya akan tunjukkan wajah-wajah surga di wajah saya, di pandangan mata saya, di lisan saya, di telinga saya, di tangan saya, di semua gerak dan diam saya akan tunjukkan kalau saya memang penghuni surga. Dengan begitu hidup kita akan manfaat, hidup kita akan menyenangkan, hidup kita akan energik. Bukan hidup yang sifatnya lemes. Alasannya saya banyak dosa, tidak layak hidup di surga. Ya wis neraka sisan kono. Oh ya enggak mau lah, aneh awakmu. Nglokro gitu ya. Jangan, yang semangat.
Ya sahabatku dimanapun antum berada, sebesar apapun dosa kita, jangan takut, ampunan Allah lebih besar. Dan kebaikan itu sangat banyak. Kalau dosa enggak dilipat gandakan kecuali di Ramadan. Kalau di Ramadan ini dosa itu dilipat gandakan dosanya. Tapi jangan khawatir juga, di Ramadan pahala jauh dilipat gandakan, jauh lebih besar. Maka kita upayakan cari ladang amal sebanyak mungkin. Yang bisa masak, ya masak. Yang bisa solawat, yang bisa istighfar. Yang mudah baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Yang mudah sodakoh. Yang modalnya bisa mesem gitu ya. Senyumlah. Yang bisanya itu nyapu. Pokoknya hidup manfaat untuk orang lain. Karena manfaat itu kembali untuk diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sejatinya berbuat baik untuk diri kalian sendiri, bukan untuk yang lain. Alhamdulillah.